Halo dan selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali sesuatu yang seringkali bikin kita maju mundur ya. Insting atau firasat. Kapan sih sebenarnya kita bisa percaya pada bisikan dari dalam ini? Kita akan bedah topik ini. Nah, ini berdasarkan bab 4 dari materi yang Anda berikan. Judulnya aja udah provokatif. Insting tidak berbohong. Betul, judul yang kuat ya. Iya kan? Sumber kita kali ini kutipan dari buku You Already Know, karya Laura Hang, khususnya ya bab 4 tadi. Jadi misi kita hari ini adalah mengurai argumen utamanya. Argumen sentralnya. Betul, bahwa insting kita itu pada dasarnya punya kebenarannya sendiri, terutama untuk jenis masalah tertentu gitu ya. Kita akan coba pahami kapan insting jadi kompas berharga, dan kapan kita justru perlu lebih hati-hati, lebih pakai analisis, data. Oke, siap nih kita bongkar ini? Siap. Dan memang bab ini langsung gimana ya, menantang anggapan umum loh. Kan biasanya insting dianggap mistis, nggak logis. Iya, sering dianggap gitu. Nah, ini sebaliknya. Argumennya, insting itu bisa sangat andal. Tapi kuncinya ada di konteks. Bab ini coba bedah mengapa dan kapan insting itu bekerja. Bukan sekedar, ya perasaan acak aja. Menarik. Oke, dimulai dengan studi kasus nih, yang kayaknya kuat banget ya. Kisah Rikon, CEO CNS Wholesale Grocers. Bisa cerita dikit nggak situasinya gimana waktu itu? Tentu. Jadi CNS ini kan pemain besar ya di industri grosir. Udah lama juga berdirinya. Nah, mereka ini dapat kabar baik sekaligus tantangan gede. Apa tuh? Dapat pelanggan baru, ukurannya raksasa, bisa nambah bisnis mereka mungkin sampai 35%. Gede banget kan? Wow, 35% itu luar biasa dong harusnya. Nah, di permukaan iya. Tapi, di balik layar, CNS ini udah pontang-panting sebenarnya, secara operasional. Kapasitas mereka udah hampir penuh gitu. Dan ini timingnya pas mau musim liburan. Waduh, puncak kesibukan dong ya. Betul, jadi ada keraguan besar. Bisa nggak ya mereka nanganin lonjakan permintaan segede itu? Jangan-jangan malah kolaps. Oke. Jadi ada potensi tumbuh besar, tapi juga potensi bencana operasional. Nah, buku ini kan nyebut pentingnya priors. Pengalaman awal Rekohon itu. Apa aja tuh priorsnya? Priors ini kayak fondasinya gitu. CNS kan bukan perusahaan baru ya, dari 1918. Artinya, si Rick ini punya pemahaman mendalam banget soal seluk-beluk bisnis grosir, jaringannya luas, dia punya kayak model mental yang kuat gitu loh, tentang gimana proses bisnis CNS seharusnya jalan, termasuk titik lemahnya di mana. Dia tahu banget jeroan perusahaannya. Paham banget kondisi internalnya ya. Terus datanglah pemicunya, si pelanggan raksasa baru ini. Gimana ini efeknya ke Rick? Nah, prom ini memicu sensasi yang gimana ya, campur aduk. Ada antisipasi, tapi yang dominan justru rasa cemas, perasaan janggal gitu. Kayak ada yang fundamental keliru sama model bisnis mereka saat itu. Pertumbuhan gede ini malah nyorot retakan yang udah ada. Jadi bukan cuma senang ya, malah cemas. Terus dari situ muncul gut feel atau instingnya. Apa katanya instingnya? Insting Rick ini kuat banget dan benar-benar lawan arus logika bisnis biasa. Dia merasa gini, kita ini bertumbuh menuju kemunduran. We are growing our way to decline. Loh, tumbuh kok malah mundur? Gimana tuh maksudnya? Aneh kan? Maksudnya, pertumbuhan ini bukannya buah sukses, malah bakal menghancurkan perusahaan. Karena apa? Karena ada masalah operasional mendasar yang belum beres. Wow, itu radikal banget sih pikirannya. Pertumbuhan malah bahaya. Akar masalahnya apa emang yang dia lihat? Akar masalahnya itu turnover. Tingkat keluar masuk karyawan yang tinggi banget. Ini nyiptain lingkaran setan yang ganas. Lingkaran setan, maksudnya gimana? Gini, tumbuh, butuh banyak pekerja baru butuh dilatih intensif sama karyawan lama jadi kewalahan, kurang fokus ke tugas utama, kualitas kerja turun, error naik, bahkan kecelakaan, perlu diawasin lebih ketat, moral karyawan turun, makin banyak yang keluar, butuh rekrut lagi. Gitu terus. Nah, pertumbuhan ini malah memperparah lingkaran ini. Aduh, iya ya, kebayang. Jadi muter di situ aja masalahnya ya? Ya. Jadi instingnya dia ngelihat masalah sistemik ini yang mungkin kalau lihat angka pertumbuhan aja nggak kelihatan. Tepat. Yang menarik di sini tuh, ini bukan sekedar firasat negatif biasa. Buku ini nyebutnya gut feel breakthrough. Terobosan insting. Ini hasil interaksi antara si prom, pelanggan baru, sama priors. Pemahaman dalam Rick soal operasi dan masalah turnover.
Jadi nyambung ya antara situasi baru sama pengetahuannya dia. Banget. Instingnya nunjuk ke inti masalah yang sebenarnya yang mungkin nggak kelihatan di laporan keuangan. Karyawan lama yang paling berharga malah kesedot energinya buat ngelatih orang baru yang datang pergi. Bukan buat layanin pelanggan. Instingnya negasin lagi nilai aset tak terlihat. Pengalaman dan loyalitas karyawan inti itu penting banget. Oke. Dalam banget analisanya. Terus, apa tindakan Rick berdasarkan insting aneh dia ini? Pasti bukan nambah orang lagi dong ya? Justru sebaliknya. Dan ini yang bikin kaget. Tindakannya sangat counterintuitif. Dia nerapin sistem tim swakelola, self-managed teams. Tim swakelola, apa tuh? Jadi, tim-tim kecil dikasih otonomi penuh buat ngelola kerjaan mereka sendiri, supervisi manajerialnya dikit banget, atau bahkan nggak ada, benar-benar ngebalik struktur hierarki tradisional. Wah, tim swakelola. Kedengerannya berisiko banget ya. Gimana soal pengawasan, kualitas kerja, potensi disalahgunain gitu? Tentu risikonya ada, dan Rick sadar banget soal itu, tapi dia yakin dia bisa nyiptain kondisi yang tepat biar sistem ini jalan. Kuncinya di desainnya. Desain gimana tuh? Seleksi anggota timnya adil, berdasarkan skill yang saling lengkapin. Tujuan timnya jelas banget dan terukur. Struktur insentifnya fair, transparan, basisnya kinerja tim, bukan individu. Dan yang paling penting, tim dikasih otoritas beneran buat ambil keputusan soal kerjaan mereka. Dikasih kepercayaan penuh gitu ya berarti. Terus hasilnya gimana? Instingnya dia terbukti benar nggak? Hasilnya, menurut buku ini spektakuler. Produktivitas meroket. Kenapa? Karena tim lebih efisien, lebih tanggung jawab. Gaji karyawan naik signifikan karena kompensasi nyambung langsung sama hasil. Terus, Pengawasannya gimana? pengawasan antar rekan dalam tim ternyata lebih efektif daripada dari atas ke bawah. Keputusan bisa diambil lebih tepat di lapangan. Moral naik tajam. Dan yang paling penting, turnover tadi turun drastis. Lingkaran setan yang keputus. Wah, keren banget. Ini bagian yang sering disebut-sebut nih. Ada contoh nyata nggak dampak dari tim swakelola ini? Yang bikin kelihatan banget bedanya. Ada dua contoh yang kuat banget di buku ini. Pertama pas tragedi 9/11, ada anggota tim logistik, umurnya baru 28, di New Hampshire. Dia lihat berita di TV, langsung telepon Rick, nanya bisa bantu apa. Jawaban Rick singkat, lakuin aja apa yang perlu kamu lakuin. Nggak pakai birokrasi. Sekali nggak, 90 menit kemudian, 25 truk CNS udah penuh air minum sama power bar, langsung meluncur ke ground zero. Jadi salah satu bantuan pertama yang nyampe. Tim di lapangan punya otoritas dan inisiatif. Gila, cepet banget responsnya. Keren. Ada contoh lain? Ada, pas badai Katrina. Polanya mirip. Karyawan muda di gudang Birmingham, Alabama, telepon Rick, jawabannya sama. Dia langsung organisir kiriman 20 truk penuh air minum. Timnya malah inisiatif nambahin makanan bayi. Wah, inisiatif lagi ya. Iya, dan truk-truk ini nyampe di New Orleans 10 jam sebelum bantuan resmi pemerintah datang. Ini nunjukin kelincahan sama kekuatan pengambilan keputusan di level bawah yang dimungkinkan sama sistem tim swakelola tadi. Benar-benar buktinya apa ya? Jadi, kesimpulan studi kasus ini jelas banget, kisah Rick Cohen nunjukin gimana insting yang akarnya kuat di pemahaman mendalam, prior soal situasi internal yang kompleks dan kacau, bisa ngebimbing ke solusi radikal dan counterintuitif, tim swakelola yang ternyata efektif banget. Instingnya terbukti benar dalam konteks itu. Hasil jangka panjangnya, CNS jadi grosir terbesar di AS, pendapatan 33M, Rick Cohen sendiri jadi salah satu orang terkaya, 12,7M, pemilik tunggal. Kisah yang, wah, kuat banget ya, dan ngasih gambaran nyata. Ini langsung bawa kita ke pertanyaan inti bab ini kan. Jadi, mengapa sih insting bisa seakurat itu dalam kasus kayak Rick Cohen? Bab 4 ini ngasih dua alasan utama. Kita bahas yang pertama dulu ya. Insting tidak berbohong karena, pada dasarnya, insting adalah Anda. Maksudnya apa nih ya? Nah, ini konsep yang fundamental banget. Maksudnya gini, insting Anda itu selalu benar, dalam artian dia merefleksikan Anda secara utuh. Dia nggak datang dari luar, tapi dari akumulasi total semua pengalaman hidup Anda. Itu priors tadi. Semua pengalaman. Iya. Termasuk apa aja tuh? Ya, semua pengetahuan yang Anda serap, observasi yang Anda lakukan tanpa sadar, latar belakang Anda, memori sukses, memori gagal, emosi yang pernah Anda rasain, bahkan mungkin ya luka atau trauma masa lalu. Semuanya, insting itu cara unik dan sangat pribadi Anda dalam memproses dan menginterpretasi data atau stimulus dari luar. Kayak sidik jari pengalaman Anda lah. Jadi, insting itu kayak
database personal super canggih gitu ya, yang update terus sepanjang hidup kita. Bisa dibilang gitu. Database yang isinya nggak cuma fakta, tapi juga pola, koneksi, nuansa emosional yang mungkin susah dijelasin pakai logika. Makanya personal banget. Insting Anda bisa beda sama insting orang lain di situasi yang sama. Ya karena database-nya beda. Tapi, tunggu dulu. Kita kan juga punya bias ya. Kalau insting itu dari pengalaman kita, berarti bias kita juga ikut main dong. Gimana bedain insting yang beneran sama bias yang malah menyesatkan? Pertanyaan bagus banget. Dan bab ini juga nyinggung itu. Ya benar, kita nggak kebal dari bias kognitif. Ada bias konfirmasi, kita cenderung cari bukti yang dukung keyakinan kita aja. Ada bias atribusi, kalau gagal nyalahin luar, kalau sukses karena diri sendiri. Macam-macam lah. Nah, terus gimana dong? Insting yang muncul pasti ada warnanya dari bias-bias ini. Kuncinya, menurut argumen di bab ini, bukan mencoba ngilangin bias itu, susah banget soalnya. Tapi, mengenali dan menerima pola-pola dan kecenderungan kita sendiri. Sadar gitu, kacamata apa yang lagi kita pakai. Masalah sering muncul bukan karena biasnya, tapi pas kita mengingkari atau ngabaikan sinyal dari database internal kita ini. Kenapa bisa gitu? Ya mungkin karena terlalu terpengaruh suara orang lain, ekspektasi orang lain, atau metode orang lain yang mungkin nggak cocok sama pengalaman unik kita. Justru, insting yang otentik itu muncul dari kesadaran diri ini, menerima keseluruhan diri termasuk biasnya, dan coba memahaminya. Oke. Jadi langkah pertamanya kesadaran diri ya. Kenali database dan filter pribadi kita. Ini bukan berarti insting jadi selalu benar secara objektif, tapi dia selalu benar dalam merefleksikan siapa kita dan gimana kita lihat dunia. Menarik. Nah, sekarang kita ke alasan kedua, yang katanya krusial nih. Keandalan insting itu tergantung banget sama jenis masalah yang dihadapi. Nggak semua masalah cocok direspons pakai insting. Betul sekali. Ini poin penting banget. Babeni pakai kerangka berpikir gitu, mirip Sinefin lah, tapi versi buku ini, buat bedain jenis-jenis masalah. Kalau kita paham bedanya, kita jadi tahu kapan harus lebih ngandelin analisis, kapan insting bisa jadi pemandu utama. Ada 4 kategori utama nih. Oke, apa aja tuh? Oke, masalah sederhana atau simple. Ini masalah yang udah kita kenal, polanya jelas. Biasanya ada satu solusi benar atau praktek terbaik yang udah terbukti. Hubungan sebab akibatnya lurus aja, gampang dipahami. Lakukan A, hasilnya B. Contohnya kayak resep masakan standar, atau prosedur medis rutin lah, kayak ngobatin infeksi bakteri pakai antibiotik yang pas. Ikutin langkahnya, hasilnya bisa ditebak. Oke, jelas. Yang kedua? Kedua, masalah rumit atau complicated. Masalah ini mungkin punya banyak bagian atau variabel. Kelihatannya kompleks gitu di permukaan, tapi sebenarnya hubungan sebab akibatnya masih bisa dianalisis dan diprediksi. Cuma ya butuh keahlian atau analisis mendalam. Bisa dianggap kayak masalah sederhana, tapi langkahnya banyak atau komponennya banyak tapi teratur. Contohnya kayak ngerakit mesin yang rumit, kan ada manualnya tuh. Atau implementasi sistem IT baru di perusahaan. Perlu rencana detail, tapi prosesnya bisa dipetain. Ada jawaban benar, tapi nemuinnya butuh pakar atau analisis. Jadi masih ada struktur dan bisa diprediksi ya, walau lebih kompleks. Lanjut. Ketiga, masalah kompleks atau kompleks. Nah, di sini mulai menarik nih. Hubungan sebab akibatnya ada, tapi nggak lurus dan nggak sepenuhnya bisa diprediksi. Banyak elemen yang saling interaksi secara dinamis. Hasilnya bisa muncul secara tak terduga, emergen gitu. Analisis bisa bantu, tapi nggak bisa jamin hasil. Contohnya apa nih yang kompleks? Kayak membesarkan anak, banyak banget faktor pengaruhnya kan, nggak ada formula pasti. Atau meluncurkan produk inovatif ke pasar. Riset bisa dilakuin, tapi reaksi pasar tetap nggak pasti. Atau ngelola ekosistem alam, susah diprediksi semua. Oke, nggak ada jaminan hasil meskipun udah dianalisis. Dan yang terakhir, Keempat, masalah kacau atau chaotic. Ini wilayah krisis dan ketidakpastian ekstrim. Hubungan sebab akibat seringkali nggak jelas sama sekali, atau berubah-ubah cepat banget, situasinya nggak stabil, prioritas utama biasanya bertindak cepat buat nyiptain stabilitas dulu, baru kemudian cari pola. Nggak ada solusi benar yang bisa diketahui di awal, tiap situasi unik. Contohnya kayak ngerespons bencana alam besar pas kejadiannya, ngadepin serangan cyber real time, atau krisis pasar finansial yang tiba-tiba. 4 jenis masalah ya. Sederhana, rumit, kompleks, kacau. Ini jadi ingat kutipan terkenal dari Donald Rumsfeld soal knowns dan unknowns itu. Ada kaitannya nggak sih?
Erat banget kaitannya. Dan ini bantu kita paham kenapa pendekatannya perlu beda. Gimana tuh hubungannya? Non-knowns, hal yang kita tahu, itu wilayahnya masalah sederhana, fakta jelas, aturan baku. Terus non-unknowns, hal yang kita tahu, kita tidak tahu, itu berkaitan sama masalah rumit. Kita tahu ada celah pengetahuan, tapi kita tahu apa yang kita nggak tahu. Jadi bisa dicari jawabannya. Pakai riset, analisis, atau tanya ahli. Oke, nah yang terakhir, Nah, unknowns, hal yang kita nggak tahu bahwa kita nggak tahu, ini ciri khasnya masalah kompleks dan kacau. Ada ketidakpastian fundamental yang nggak bisa hilang cuma dengan ngumpulin data lebih banyak atau analisis logis aja. Disinilah batas analisis rasional mulai kerasa. oke, kerangkanya jadi jelas banget sekarang. Kalau gitu implikasinya nih, kapan sebaiknya kita nggak terlalu ngandelin insting? Di mana zona bahayanya pakai insting ini? Ini penting nih buat Anda perhatikan. Zona bahayanya itu ada di masalah sederhana dan rumit. Kenapa? Ya, karena di wilayah ini, logika, data, analisis, prosedur standar, atau keahlian spesifik itu biasanya udah cukup. Seringkali malah lebih efisien dan akurat. Pakai insting di sini bisa jadi, ya nggak perlu kalau hasilnya sama aja kayak analisis, atau malah bahaya kalau insting Anda nabrak data solid atau praktek terbaik yang udah ada. Ada contoh dari buku nggak? Kapan insting bisa salah di zona ini? Buku ini ngasih contoh kayak nyoba selesaiin Rubik's Cube cuma pakai perasaan tanpa tahu algoritmanya. Itu kan masalah rumit yang ada solusi logisnya, insting aja nggak bakal efektif. Contoh lain yang lebih relevan mungkin ya, bikin keputusan rekrutmen rutin cuma berdasarkan klik atau rasa suka. Wah, itu sering kejadian kayaknya ya. Iya kan? Tanpa due diligence yang benar, cek latar belakang, tes kompetensi. Di sini bias pribadi gampang banget masuk dan ngaburin penilaian objektif yang dibutuhin buat masalah rumit kayak nyocokin kandidat sama kebutuhan peran. Sama juga kayak prediksi tren pasar yang polanya sebenarnya jelas tapi nggak lihat data. Atau nentuin harga produk cuma pakai firasat, tanpa analisis biaya dan pasar. Atau milih mitra bisnis cuma karena orangnya asyik. Nggak cek rekam jejaknya dulu ya. Nah, itu dia. Ini area di mana analisis dan data harus jadi prioritas utama. Oke, jadi intinya untuk masalah yang terstruktur, terukur, bisa diprediksi, andalkan analisis dan data. Sekarang kita balik nih. Kapan insting benar-benar jadi superpower kita? Kapan kita bisa percaya penuh sama bisikan hati ini? Kekuatan insting itu bersinar paling terang di wilayah masalah kompleks dan kacau. Disinilah kita butuh insting. Bukan cuma tambahan, tapi seringkali jadi pemandu utama. Kenapa? Ya kayak kata Rumsfeld tadi, kita berhadapan sama unknowns. Analisis rasional aja nggak cukup, datanya mungkin nggak lengkap, ambigu, atau masa lalu bukan jaminan masa depan, hubungan sebab akibat kabur. Contoh kasus sebelumnya mungkin nggak ada, tiap situasi bisa jadi unik banget. Terus gimana? Insting bantu kita navigasi di ketidakpastian ini. Apa yang dilakukannya? Insting di sini fungsinya kayak integrator holistik. Dia nggak nolak data atau logika loh, tapi dia ngambil semua input data eksternal yang ada, prompts, analisis rasional sejauh mungkin, terus digabungin sama database internal kita yang kaya itu. Priors tadi ya? Betul, priors kita, pengalaman bertahun-tahun, pemahaman pola yang mungkin kita nggak sadar, model mental kita soal gimana dunia bekerja, bahkan respons emosional kita. Dari situ semua, insting nyiptain semacam kesimpulan atau arah yang rasanya benar buat kita. Berdasarkan sintesis unik ini cara kita merasakan jalan ngelewatin kabut ketidakpastian. Selain Rick Cohen tadi, ada contoh lain dari buku untuk masalah kompleks atau kacau ini? Ada, misalnya keputusan berani Taylor Swift buat pindah genre total dari country ke pop murni buat album 1989. Kalau dianalisis, itu resikonya gede banget kan, bisa kehilangan fans setia. Iya, banyak yang kaget waktu itu. Tapi insting artistik dan bisnisnya di lanskap musik yang kompleks dan terus berubah, bilang itu arah yang tepat buat dia saat itu. Contoh lainnya tadi, gimana pemimpin ngerespons krisis kacau kayak serangan cyber besar. Langkah pertama seringkali harus diambil berdasarkan insting terinformasi, informed intuition, karena nggak ada waktu buat analisis mendalam dan situasinya garu. Masuk akal sih kalau krisis gitu ya. Dan masalah turnover tinggi di CNS tadi juga jelas masuk kategori kacau kan? Sifatnya sistemik, berulang, butuh solusi non-standar yang lahirnya dari insting Rick.
Oke, tapi ada klarifikasi penting nih ya. Nah iya, penting banget ini. Ngomong insting tidak berbohong itu bukan berarti insting kayak bola kristal ajaib yang tahu segalanya atau selalu bikin kita menang jangka pendek. Hidup ini kan penuh ketidakpastian acak. Anda tidak bakal menang main poker tiap saat cuma pakai insting. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya insting itu ngasih tahu Anda kebenaran versi Anda. Atau arah yang paling otentik buat Anda pas situasinya ambigu dan penuh ketidakpastian. Kompleks dan kacau. Ini soal bikin keputusan yang lebih mungkin sejalan sama nilai dan pengalaman Anda, yang dalam jangka panjang cenderung lebih baik buat navigasi di medan yang susah diprediksi ini. Tapi, insting tetap perlu diasah, diuji, direfleksiin terus, nggak mutlak juga. Wah, ini kerangka yang benar-benar mencerahkan sih. Jadi, bedain jenis masalah itu kunci banget ya, buat tahu kapan harus dengar ke dalam dan kapan harus lihat keluar ke data dan logika. Nah, sekarang mungkin waktunya refleksi nih buat Anda pendengar kami. Coba deh luangkan waktu sebentar. Iya, coba pikirkan ya. Pikirkan satu tantangan atau keputusan penting yang lagi Anda hadapi sekarang, atau mungkin baru aja Anda lewatin. Berdasarkan diskusi kita barusan, masalah itu cenderung sederhana, rumit, kompleks, atau kacau. Coba dikategorikan dulu. Dan setelah Anda kategorikan, coba tanya ke diri sendiri. Pendekatan yang selama ini Anda pakai udah pas belum? Kalau masalahnya kompleks atau kacau, udah kasih ruang cukup belum buat dengerin insting Anda, yang tentunya dibangun dari pengalaman, priors Anda. Itu, sebaliknya, kalau masalahnya sederhana atau rumit, udah cukup belum ngandelin data, analisis, atau prosedur yang ada. Atau malah terlalu cepat pakai perasaan. Gimana pemahaman ini bisa ngubah cara Anda deketin tantangan itu ke depan? Oke, mari kita coba rangkum ya inti pembahasan mendalam kita dari bab 4, insting tidak berbohong ini. Argumen utamanya, insting kita bisa jadi alat yang kuat banget dan bisa diandelin. Tapi, tergantung banget konteks masalahnya. Kuncinya di konteks. Betul. Insting itu bersinar dan tidak berbohong pas diterapin ke masalah kompleks dan kacau. Kenapa? Karena di situasi penuh ketidakpastian ini, insting secara unik ngegabungin data eksternal sama seluruh gudang pengalaman dan pemahaman pribadi Anda, priors. Sesuatu yang nggak bisa dilakuin analisis murni. Tapi, Nah, tapinya ini penting. iya, tapi untuk masalah sederhana dan rumit, yang strukturnya dan prediktabilitasnya lebih tinggi, logika, data, dan analisis itu jadi panduan yang lebih tepat dan lebih aman juga. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Intinya sih ngembangin kemampuan diagnosis. Sebelum mutusin seberapa besar bobot mau dikasih ke insting dibanding analisis, langkah pertama yang krusial itu ngenalin jenis medan perangnya dulu. Anda lagi di peta yang jelas, sederhana rumit, atau di hutan belantara berkabut, kompleks kacau. Kemampuan bedain ini fondasinya. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif buat direnungkan lebih lanjut. Ini dibangun dari materi tadi. Kita udah bahas kapan insting bisa dipercaya berdasarkan jenis masalahnya. Pertanyaan selanjutnya buat Anda. Gimana caranya Anda bisa mulai secara aktif melatih kepekaan Anda buat bedain antara masalah sederhana rumit versus kompleks kacau ini dalam kehidupan sehari-hari lo ya? Bukan cuma pas krisis saja. Betul. Bukan cuma pas krisis tapi di situasi biasa. Latihan kecil apa yang bisa Anda lakuin secara rutin? Mungkin pas baca berita, hadapin masalah kecil di kerjaan, atau bahkan pas bikin keputusan personal. Tujuannya buat ngasah otot diagnostik ini sebelum emosi atau tekanan situasi ngambil alih. Gimana Anda bisa bangun radar internal buat ngenalin jenis medan ini secara lebih otomatis? Coba direnungkan ya. Latihan terus-menerus kuncinya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga percakapan ini ngasih perspektif baru ya tentang gimana kita bisa lebih bijak pakai insting kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya.